Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abi Maryam dia berkata, Al-Uryani bercerita kepada kami dari Abu Aun bin Amr bin Taim Al-Ansari, dan Sa'id bin Khathir bercerita kepada kami dari Ufair bin Abdirrahman, dia berkata, kepada kami diceritakan tentang kisah penunjukan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang peristiwa Saqifah Bani Sa'idah dan perdebatan yang terjadi di dalamnya. Pertentangan antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Sebagian yang lain berbicara dengan keras kepada yang lain. Kurangkum kalimat mereka dari kalimat dan gaya bahasa yang mereka ucapkan itu. Aku menyimpulkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya saat beliau menderita sakit yang menghantarkan beliau pada wafatnya. Beliau bersandar pada Al-Fadl bin Abbas dan seorang budak yang bernama Thauban. Beliau masuk kembali ke dalam rumah. Beliau bersabda kepada budaknya, berdirilah di depan pintu. Jangan halangi satupun orang Ansar masuk, supaya mereka tidak menyesaki pintu rumah. Orang-orang Ansar berkata kepada budak, izinkan kami bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si budak berkata, ada istri-istri beliau di dalam rumah. Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tangisan orang-orang Ansar itu. Beliau bertanya, siapa mereka? Dijawab, orang-orang Ansar sedang menangis. Mendengar jawaban itu, beliau keluar dari rumah sembari dipapah oleh Ali dan Al-Abbas. Beliau masuk ke dalam masjid. Orang-orang menggerumuni beliau. Beliau bersabda, setiap nabi yang mati pasti meninggalkan warisan. Sesungguhnya warisanku untuk kalian adalah orang-orang Ansar. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan tempat aku berteduh. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baiklah kepada orang-orang Ansar. Kalian sungguh telah tahu, mereka telah berbagi dengan kalian di masa sulit dan mudah. Mereka menolong kalian di saat giat dan lemah. Ketahuilah hak mereka, terimalah kebaikan mereka, maafkan kesalahan mereka. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah sembari menahan sakit yang amat sangat di kepala. Waktu sholat telah tiba. Sang muazin Bilal datang untuk mengajak menunaikan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka mata. Beliau berkata kepada para istri beliau, panggil kekasihku untuk menghadapku. Aisyah tahu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Aisyah berkata, panggil Umar. Abu Bakar adalah sosok yang lemah. Jika dia menggantikan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelemahan Abu Bakar akan kelihatan karena tangisannya. Umar lebih kuat dibanding Abu Bakar. Aku memanggil Umar. Dia datang sembari mengucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kedua mata, lalu membalas salam Umar. Kemudian beliau memalingkan wajah. Umar sadar, dia bukan orang yang diharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar sudah pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada istri-istri beliau. Beliau berkata, panggil kekasihku untuk menghadapku. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang lemah. Engkau bisa menyuruh Umar untuk mengimami orang-orang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian ini mirip wanita-wanita Yusuf. Panggil kekasihku untuk menghadapku. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadaku. Kemudian Abu Bakar dipanggil menghadap. Lalu Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, pergilah bersama muazzin, sholatlah bersama orang-orang. Sejak saat itu Abu Bakar telah menjadi imam sholat hingga tiba hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.